Salam, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan tema hari ini masih berkaitan dengan masalah memberi. Memberi persembahan kepada Allah atau kepada Tuhan. Saudara sekalian, memberi itu sangat erat hubungannya dengan apa? Ketaatan kita kepada Tuhan. Memberi kepada Allah sangat erat hubungannya dengan kasih kita kepada Allah. Memberi kepada Tuhan sangat erat hubungannya dengan ketaatan kita kepada Allah. Memberi juga berkaitan dengan ada hubungan yang begitu dekat dengan keadaan hati kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus juga mengatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Siapa yang menjadi harta kita? Kalau Tuhan yang menjadi harta kita, berarti hati kita ada pada Tuhan. Tapi kalau barang, uang, dan sebagainya, harta dunia yang menjadi harta kita, berarti hati kita juga ada di sana. Saudara sekalian, untuk tema hari ini berkaitan dengan memberi, secara khusus temanya adalah tingkatan dalam memberi. Jadi, saya melihat bahwa memberi kepada Tuhan itu ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai ada 3 tingkatan dalam memberi kepada Tuhan. Tingkatan yang paling dasar atau tingkatan yang paling bawah adalah memberi dengan sukarela. Ya, memberi dengan sukarela. Saudara, memberi dengan tingkat sukarela sebenarnya adalah memberi tingkat yang paling bawah. Saya boleh mengatakan bahwa sukarela itu, memberi dengan sukarela boleh dikatakan itu memberi sekedarnya, memberi ala kadarnya, dan dampaknya apa? Sukacita. Ketika orang memberi dengan sukarela, memberi ala kadarnya, maka orang itu akan bisa memberi dengan sukacita, memberi dengan senyuman. Tidak ada getaran yang ada di dalam jiwa, di dalam hatinya, karena dia memberi sekedarnya, memberi serelanya. Misalnya saudara, ketika kita memberi persembahan, di dompet kita ada uang 10 ribuan, 50 ribuan, 100 ribuan, saudara. Lah, memberi dengan tingkat sukarela itu akan mengambil yang berapa? Yang 10 ribuan. Dan ketika ada uang 10 ribuan, 50 ribuan, 100 ribuan, memberi yang 10 ribu itu akan bisa rela, saudara. Bahkan bisa memberi dengan sukacita. Itu tingkat yang pertama, tingkat yang paling bawah. Tingkat yang paling kedua adalah memberi yang terbaik. Ya. Memberi yang terbaik, itu tingkat yang kedua. Ketika orang memberi yang terbaik, biasanya mulai kehilangan yang namanya sukarela. Ya. Ketika memberi yang terbaik, orang bukan hanya kehilangan kerelaan, tapi juga kehilangan yang namanya sukacita di dalam memberi. Karena memberi yang terbaik itu berarti apa, saudara? Punya beberapa barang, tapi yang terbaik yang diberikan. Misalnya tadi, ketika di dompet ada uang 10 ribuan, 50 ribuan, 100 ribuan. Nah, di antara 3 uang mana yang terbaik? Yang 100 ribuan. Nah, kalau memberi yang 100 ribuan, itu sudah mulai kehilangan yang namanya sukarela dan sukacita. Apalagi di dalam dia tahu ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang masih belum dibeli, saudara. Tapi kalau membeli yang 100 ribu, tentunya akan kehilangan yang namanya kerelaan dan sukacita. Sehingga dia akan memberikan yang tadi, yang paling kecil. Jadi memberi yang kedua adalah memberi yang terbaik. Dan kalau kita lihat kitab Taurat, saudara, di sana Tuhan selalu menuntut, meminta pemberiannya itu yang terbaik. Baik dari hasil tanah maupun dari binatang. Contohnya misalnya di dalam kitab bagian daripada kitab Perjanjian Lama, di kitab Taurat Bilangan, misalnya Bilangan pasal yang ke-18 ayat 12. Bilangan pasal 18 ayat 12. Ini kata firman Tuhan. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Kemudian saya baca juga Bilangan 28 ayat 9 sampai 10.
Bilangan 28 ayat 9-10. Pada hari Sabat 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Jadi kalau ternak yang terbaik berarti ternak itu tidak bercela, bahkan yang tambun. Dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Jadi tingkat pemberian atau persembahan yang kedua adalah persembahan yang terbaik. Apakah ada umat Tuhan yang memberikan yang terbaik? Ya kalau zaman PL banyak saudara. Zaman perjanjian lama, zaman Musa, mereka memang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika panen gandum, ada banyak sekali gandum, pilih yang terbaik, itu yang dipersembahkan. Ketika panen minyak, pilih minyak yang terbaik, itu yang dipersembahkan. Ketika beternak, beranak pinak, pilih yang terbaik, itulah yang dipersembahkan. Nah, kalau dalam konteks sekarang, adakah orang yang memberikan yang terbaik? Ya mungkin ada saudara. Contohnya misalnya saudara ada orang punya di rumah mobil 3. Mobil 3. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada orang itu, berilah yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Nah kalau mobil 3 biasanya saudara sekalian berarti ada yang mobil murah, mahal, dan paling mahal. Murah, mahal, dan paling mahal. Nah kalau bicara yang terbaik berarti yang paling mahal. Ketika diminta yang paling mahal, pertanyaannya, masih adakah kerelaan? Masih adakah sukacita? Saudara, jadi tingkat yang kedua memberi yang terbaik. Ya. Itu orang sudah mulai kehilangan yang namanya kerelaan. Orang sudah mulai kehilangan yang namanya sukacita dalam memberi. Tapi ketika ada orang melakukan ini, walaupun memberinya mungkin kurang, dalam tanda petik kurang rela, kehilangan sukacita saudara. Tapi saya percaya bahwa pemberinya ini akan tetap bisa menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena yang dilihat Tuhan adalah lebih kepada ketaatannya. Lebih kepada ketaatan terhadap permintaan Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu mungkin juga kurang rela ketika memberikan yang terbaik. Ketika panen yang terbaik yang diberikan. Ketika hasil ternak yang terbaik yang diberikan. Mungkin pada saat itu ada semacam gak rela, gak sukacita. Tapi yang jelas Tuhan menghargai itu. Tuhan tetap menghormati pemberian itu. Kenapa? Karena Tuhan lebih melihat ketaatan bangsa Israel pada saat itu. Nah, kalau dalam konteks sekarang, adakah orang yang memberi terbaik seperti itu? Ya, mari kita melihat diri kita sendiri. Pernahkah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan? Di antara yang punya dari kita, mungkin berkaitan dengan uang, berkaitan dengan barang. Pernahkah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan? Kita sendiri yang bisa menjawabnya. Itu tingkat yang kedua. Jadi ketika orang memberi yang terbaik, sudah mulai kehilangan yang namanya sukarela, kehilangan yang namanya sukacita. Nah, pemberian tingkat yang ketiga. Pemberian tingkat 3 adalah pemberian dengan pengorbanan. Pemberian kepada Allah dengan pengorbanan. Kalau tingkat pertama orang masih memberi dengan sukarela, dengan ketawa, dengan senyum, dengan sukacita. Memberi tingkat kedua yang terbaik orang sudah mulai kehilangan sukarela dan kehilangan sukacita. Tetapi memberi tingkat yang ketiga saudara, bukan saja orang kehilangan kerelaan, kehilangan sukacita, justru sebaliknya. Tingkat yang ketiga ketika orang memberi tingkat ketiga ini, orang itu akan dipenuhi dengan apa? Dengan air mata. Air mata kesedihan, air mata duka. Pertanyaannya, adakah Alkitab ada orang yang memberi seperti itu? Ada saudara. Baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada orang yang memberi sampai pada tingkat yang ketiga ini. Yaitu tingkat pengorbanan. Saya akan bacakan di PL ada beberapa saudara. Tapi saya akan contoh satu saja di perjanjian lama. Yaitu tentang Abraham. Inilah memberi tingkat yang paling boleh dikata yang paling atas saudara. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kejadian 22 ayat yang kedua. Ambillah anakmu yang tunggal itu, kata tunggal garis bawahi, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lainnya, ini adalah permintaan Tuhan kepada Abraham. Supaya apa? Supaya Abraham memberikan yang pertama
yang satu-satunya. Yang kedua, yang sangat dikasihi oleh Abraham. Yaitu apa? Ishak. Jadi satu-satunya yang Abraham punya. Bukan hanya satu-satunya. Itu adalah anak yang sudah dinanti berpuluh-puluh tahun. Didoakan. Tuhan sudah beri. Dan itu satu-satunya. Hidup Abraham ada pada dia. Tapi Tuhan katakan, ambil anakmu itu yang satu-satunya, yang sangat engkau kasih, dan bawa ke tempat yang akan kutunjukkan. Dan itu berikan kepadaku. Persembahkan itu kepadaku. Artinya apa? Anak itu harus dikorbankan. Anak itu harus disembelih. Anak itu harus menjadi korban bakaran bagiku. Lalu apa yang ditulis ayat berikutnya, ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Saudara sekalian, saya percaya ketika Abraham melakukan ini. Ketika dia membawa Ishak naik ke tanah Moria. Kemudian naik ke gunung. Pertanyaannya, adakah Abraham ada kerelaan? Adakah sukacita dalam diri Abraham? Saya kira tidak ada. Ya. Abraham, saya percaya penuh dengan tanda tanya. Kenapa Tuhan? Engkau yang sudah memberi, tapi engkau minta anakku yang satu-satunya, anak yang aku kasihi. Kenapa engkau minta? Kenapa engkau tidak minta yang lain ya Tuhan? Tidak minta aku saja. Tapi kenapa engkau minta anakku yang aku sangat kasihi? Saya percaya Abraham kehilangan sukacita. Sebaliknya, dia ketika berjalan dengan anaknya, saudara, dia penuh dengan air mata. Dia penuh dengan kesedihan. Dia penuh dengan duka. Dia membawa anaknya menuju ke tempat pembantaian. Menuju ke tempat di mana Abraham mau menyembelih anaknya. Saya percaya Abraham kehilangan sukacita dan dia tidak mungkin, saudara. Dia senang-senang ketawa, enggak. Memberi dengan tingkat pengorbanan, di sanalah dia akan kehilangan kerelaan. Dia akan kehilangan yang namanya sukacita. Tetapi memberi dengan tingkat pengorbanan, itu adalah pemberian yang merupakan sesuatu yang luar biasa di mata Tuhan. Walaupun memberi tanpa sukacita, walaupun memberi tanpa kerelaan, tapi ketika melakukan itu, kenapa? Karena dimotivasi oleh apa? Ketaatan kepada Tuhan. Dimotivasi oleh apa? Oleh iman kepada Tuhan. Dimotivasi oleh apa? Oleh kasih kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan minta Ishak, saudara, karena Tuhan mau melihat Abraham, sebenarnya siapa yang menjadi hartanya? Hartanya itu Tuhan ataukah Ishak? Tapi ternyata Abraham lebih memilih Tuhan yang menjadi hartanya. Itulah hati Tuhan terpaut kepada Abraham, dan hati Abraham ada pada Tuhan. Itu adalah ujian kasih bagi Abraham. Abraham lebih mengasihi Tuhan atau mengasihi anaknya. Tapi juga adalah ujian iman. Dan Abraham bisa lulus, saudara. Meskipun saya percaya ketika Tuhan minta dia kehilangan kerelaan, tapi karena dia mau mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi anak. Dia mau belajar beriman kepada Tuhan. Dia mau belajar taat kepada Tuhan. Ketaatan yang penuh, saudara. Maka dia memilih untuk apa? Memberi persembahan itu kepada Tuhan. Akhirnya itu lakukan. Dan di dalam ayat yang ke-10, Kejadian 22, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saya percaya ketika Abraham mau menyembelih anaknya, di sanalah dia mengalami dan merasakan kedukaan yang paling dalam. Kesedihan yang paling dalam. Saudara, mungkin dia kalau bisa memilih lebih baik dia mati, saudara. Tapi dia, karena Tuhan yang minta, dia mau taat. Dia kehilangan sukacita. Yang ada adalah duka, kesedihan, air mata. Tapi dia lakukan itu. Dan ketika dia mulai mau menyembelih, di sanalah Tuhan katakan, Abraham, jangan teruskan. Dan cerita berikutnya, Tuhan menggantinya dengan seekor kambing. Sehingga bukan Ishak yang dikorbankan, tetapi binatang. Karena di sana Tuhan sebenarnya hanya mau melihat. Sebanyak kasih Abraham, mau melihat iman Abraham, mau melihat
ketaatan Abraham. Dan Abraham lulus, saudara. Itulah sebabnya Abraham menjadi bapa orang yang beriman. Pertanyaannya, adakah di zaman sekarang, saudara, yang bisa memberi sampai tingkat pengorbanan seperti ini? Saudara sekalian, ya, saya baru bisa melihat di dalam Alkitab, ya. Hanya baru bisa melihat di dalam Alkitab orang yang memberi sampai dengan tingkat pengorbanan. Ciri tingkat pengorbanan yang pertama itu adalah satu-satunya. Yang kedua adalah sangat dikasihi. Memberi tingkat pengorbanan itu berarti memberi hidupnya. Memberikan nyawanya sendiri, saudara sekalian. Memberi yang satu-satunya. Mungkin ada yang mengatakan, oh dulu tuh ada orang, seorang gembala atau seorang pendeta memberikan mobilnya buat pekerjaan Tuhan. Nah pertanyaannya, pekerjaan Tuhan di mana? Ya. Pekerjaan Tuhan di tempatnya sendiri atau pekerjaan Tuhan di tempat lain yang tidak ada hubungannya dengan pelayanannya sendiri. Saudara, pemberian tingkat pengorbanan itu adalah memberi betul-betul pure murni kepada Tuhan. Tidak ada kaitannya dengan balik kepada kita, tidak ada kaitannya dengan pelayanan kita. Betul-betul memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, saudara. Sama sekali tidak ada pertimbangan untung rugi di sana. Tapi ketika masih ada pertimbangan untung rugi, belum masuk dalam pemberian dengan tingkat pengorbanan. Nah, di dalam perjanjian baru, saudara, ada contoh lagi yang memberi dengan tingkat pengorbanan. Saya akan bacakan dari Markus pasal yang ke-12 ayat 42 dan 44 saja. Di sini dikatakan Markus 12 ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. 2 peser 1 duit. Ini adalah nilai mata uang yang paling kecil pada zaman itu. Tapi meskipun ini nilai mata uang yang paling kecil pada zaman itu, tetapi nilai ini adalah kekayaannya bagi janda miskin ini. Jadi yang memberikan adalah janda miskin, saudara, bukan janda kaya. Dan bagaimana Tuhan memandang terhadap pemberian ini? Ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saya baca Markus 12 ayat 44 dalam bahasa Indonesia masa kini. Sebab mereka semua memberi dari kelebihan hartanya, tetapi janda ini sekalipun sangat miskin, memberikan semua yang ada padanya, justru yang ia perlukan untuk hidup. Janda ini telah memberi dengan pengorbanan. Dia punya satu-satunya dan tentunya ini sangat dia kasihi. Dan itulah untuk hidupnya. Kalau dia memberikan, dia tidak tahu mau makan apa. Kalau dia berikan, dia nggak tahu hidup ke depannya bagaimana. Tapi itulah yang dia berikan. Dia memberikan hidupnya. Dalam bahasa Yunani memakai kata bion, dari kata bios. Saudara, dari kata bios muncul biologi, ilmu tentang makhluk hidup. Janda ini memberikan sesuatu yang hidup, yaitu hidupnya sendiri. Dengan kata lain, dia memberikan nyawanya, dipersembahkan. Memberikan dengan pengorbanan. Dan ternyata pemberian semacam ini adalah pemberian yang bukan saja menggetarkan hatinya sendiri, kehilangan damai, kehilangan sukarela, kehilangan sukacita, tapi itu mendatangkan sukacita Tuhan yang luar biasa. Mendatangkan kesukaan Tuhan yang luar biasa. Memang cerita ini tidak dilanjutkan oleh Tuhan Yesus. Tapi saya percaya janda ini pun tetap mendapat pemeliharaan Tuhan. Tetap mendapat penghormatan Tuhan. Jadi saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, itulah tingkat pemberian. Yang pertama tingkat sukarela, sehingga ada sukacita. Yang kedua tingkat terbaik. Dan yang ketiga adalah tingkat dengan pengorbanan. Sampai di tingkat manakah kita memberi? Itu sangat bergantung kepada apa? Ketaatan kita, iman kita, dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.